Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu kembali dalam mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Ilmu Komputer, pertemuan ke-6, sesi 1. Kali ini kita akan membahas mengenai TPEC Framework seperti yang sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya. TPEC Framework merupakan model dalam memberi kerangka kerja baru untuk mengintegrasikan teknologi dalam pendidikan dan cara membentuk kelas untuk memberikan pengalaman terbaik untuk peserta didik ketika menggabungkan teknologi. TPEC merupakan teori yang dikembangkan untuk menjelaskan suatu set pengetahuan yang guru butuhkan untuk mengajarkan peserta didik suatu materi, mengajar dengan efektif dan menggunakan teknologi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai apa dan bagaimana. Tapi sebelum ke sana, mari kita lihat sejarah perkembangan TPEC. TPEC Framework diawali dari konsep PCK atau Pedagogical Content Knowledge oleh Schulman pada tahun 1986 yang menjelaskan bahwa ide pengetahuan mengajar, yaitu guru memiliki pengetahuan mengenai materi pembelajaran, pengetahuan khusus mengenai subjek materi yang diajarkan, dan pengetahuan pedagogi, yaitu bagaimana cara mengajar termasuk metode mengajar tertentu. Kemudian, 15 tahun kemudian, Mishra dan Kohler melihat terjadinya perubahan besar dalam pendidikan, yaitu penggunaan teknologi di dalam kelas. Mereka menyadari bahwa pengetahuan teknologi diperlakukan sebagai pengetahuan di luar dan terpisah dari PCK. Setelah 5 tahun penelitian, akhirnya pada tahun 2006, mereka membuat framework baru yaitu TPEC, Technological Pedagogical Content Knowledge, yang menambahkan teknologi ke dalam PCK dan memperluas koneksi, interaksi, kendala, atau batasan di mana guru bekerja dengan ketiga area pengetahuan tersebut. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai apa itu TPEC. Inti dari TPEC Framework itu terdapat interaksi yang kompleks antara tiga pengetahuan utama. Technological Knowledge, yaitu pengetahuan tentang beberapa cara berpikir dan bekerja dengan teknologi, alat dan sumber, serta mengaplikasikan alat dan sumber daya teknologi termasuk memahami teknologi informasi cukup luas untuk mengaplikasikannya secara produktif untuk bekerja dalam kehidupan sehari-hari, menyadari kapan teknologi informasi bisa membantu atau menghambat ketercapaian tujuan, dan dapat beradaptasi terhadap teknologi informasi secara berkelanjutan. Kemudian, Content Knowledge yaitu merupakan pengetahuan guru terhadap materi pembelajaran yang untuk dipelajari atau diajarkan. Pengetahuan ini termasuk pengetahuan tentang konsep, teori, ide, kerangka organisasi, bukti pengetahuan, dan juga serta dibentuknya praktek dan pendekatan terhadap perkembangan pengetahuan. Kemudian ada PK, Pedagogical Knowledge, merupakan pengetahuan guru tentang proses dan praktik atau metode belajar dan mengajar. Guru mengatur di antara hal-hal lain dan seluruh tujuan, nilai, dan sasaran pembelajaran. Ini diaplikasikan untuk memahami bagaimana peserta didik belajar, keahlian mengelola kelas, dan penilaian peserta didik. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai model, metode, strategi, dan pendekatan pembelajaran. Keempat hal tersebut termasuk dalam pedagogical knowledge. Kemudian, ketiga area ini memperluas jenis pengetahuannya yang berdasar pada interaksi antar tiga komponen utama menjadi TCK, Technological Content Knowledge, yaitu pemahaman terhadap cara teknologi dan pengetahuan mempengaruhi dan berhubungan satu sama lain, tidak hanya ahli memahami materi pembelajaran, tapi juga memiliki pemahaman mendalam tentang cara materi pembelajaran dapat dirubah dengan aplikasi suatu teknologi. Guru harus memahami teknologi mana yang paling cocok untuk menyampaikan materi pembelajaran di ranahnya dan bagaimana isi pembelajaran menentukan atau bahkan merubah teknologi atau sebaliknya. Kemudian, PCK, Pedagogical Content Knowledge,
merupakan pengaplikasian pengajaran untuk materi pembelajaran tertentu. Penafsiran guru terhadap materi pembelajaran menemukan bermacam cara untuk menyampaikannya dan beradaptasi serta menghubungkan materi pembelajaran dengan konsep alternatif dan pengetahuan awal peserta didik. Lalu selanjutnya, Technological Pedagogical Knowledge merupakan pemahaman bagaimana belajar dan mengajar bisa berubah ketika suatu teknologi digunakan dengan suatu cara. Komponen-komponen ini terhubung satu sama lain dan menciptakan sebuah framework bernama TPEC. TPEC merupakan dasar dari pengajaran efektif dengan teknologi yang membutuhkan pemahaman dari representasi konsep menggunakan teknologi, teknik pedagogi yang menggunakan teknologi dengan cara konstruktif untuk mengajarkan materi pembelajaran, pengetahuan yang membuat suatu konsep sulit atau mudah dipelajari, dan bagaimana teknologi dapat memperbaiki beberapa masalah yang dihadapi peserta didik, pengetahuan mengenai pengetahuan awal peserta didik dan teori epistemologi, dan pengetahuan bagaimana teknologi bisa digunakan untuk membangun pengetahuan yang telah ada untuk mengembangkan epistemologi baru atau menguatkan yang sudah lama. Sebelum ditemukannya TPEC, teknologi dipisahkan dari belajar dan mengajar, dan hal ini menyebabkan pengaruh negatif. Seperti dinyatakan oleh Mishra dan Kohler bahwa kurangnya kesadaran terhadap TPEC membuat teknologi tetap terpisah dan mengarah pada 4 masalah dalam menggunakan teknologi di dalam kelas. Yang pertama, perubahan cepat dalam teknologi sehingga sulit untuk tetap mengikuti perkembangan dan aplikasi terakhir. Yang kedua, software tidak didesain untuk pendidikan. Software didesain untuk bisnis sehingga seringkali peserta didik belajar cara menggunakan program dan bukan belajar konten pembelajaran menggunakan teknologi. Yang ketiga adalah situasi alami di dalam kelas. Guru dapat menyesuaikan pembelajaran untuk meyakinkan pembelajaran tersebut sesuai dengan kebutuhan suatu grup peserta didik. Sementara jika menggunakan video pembelajaran tidak. Kemudian yang keempat, tetap membuat teknologi terpisah memperluas apa dan bukan bagaimana. Dari sudut pandang guru, ini berarti pembelajaran menjadi tentang teknologi apa yang digunakan, apa yang akan disampaikan, dan kemampuan apa yang dibutuhkan, daripada bagaimana bisa mengajar peserta didik menggunakan teknologi. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, mempertahankan teknologi sebagai pengetahuan yang terpisah menyebabkan permasalahan. Namun, ketika sudah memahami TPEC framework ini, kita bisa mengintegrasikan teknologi ke konten dan pedagogi di kelas kita. Proses perencanaan tersebut terdiri dari yang pertama, memilih learning outcome yang akan dikerjakan atau selama kelas berlangsung. Yang kedua, memilih tipe kegiatan atau aktivitas yaitu pedagogi atau cara peserta didik mempelajari suatu materi pembelajaran. Kemudian yang terakhir, kita dapat memilih teknologi yang dapat mendukung kegiatan atau aktivitas dan membantu peserta didik untuk belajar. Untuk menjadi guru yang hebat, kita harus mengombinasikan pengetahuan kita mengenai materi pembelajaran dengan pengetahuan kita mengenai cara mengajar. Dengan meningkatnya fokus pada teknologi, kita juga harus belajar mengombinasikan teknologi dengan materi belajar dan pedagogi untuk membuat lingkungan belajar yang efektif. Oke, sekian pengantar mengenai TPEC Framework, satu set pengetahuan yang perlu dimiliki guru dalam melaksanakan perencanaan pembelajaran. Selanjutnya, di sesi 2 kita akan membahas mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Sekian untuk sesi 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.